Bentar, Bro Steven, bentar. Kita bahas ini dulu ya. Oke, screen-nya kelihatan ya. Kalau kelihatan, ketik satu aja. Kalau kelihatan, ketik satu. Oke, oke, oke. Jadi kita bahas dulu di newsnya. Oke, jadi news yang malam ini kan for inflation rate. Nah, dua nih. Dua berarti nggak kelihatan dong. Dua nggak kelihatan. Kelihatan lah ya. Oke, jadi ini kan kita bahas inflation rate ya. Ini kan ada yang bilang inflation rate, ada yang bilang CPI. Nah, inflasi juga tuh benar-benar high impact news, dia bakal ngaruh ke currency-nya. Kalau sekarang ini currency-nya kan USD. Oke. Jadi biasanya tuh angka inflasi itu dia bakal mengacu atau berdasarkan dari hasil NFP sebelumnya ya. NFP sebelumnya. Kenapa? Karena pergerakan atau naik turunnya inflasi itu sebenarnya tergantung dari balik lagi bergantung dari spending masyarakatnya. Kalau misalnya spendingnya naik, ya otomatis berarti inflasinya naik. Gitu. Kalau misalnya spendingnya kurang, ya berarti ada something lah, something wrong. Dan kalau misalnya kita baca dulu nih, kalau sekarang kan ini kita perhatinya yang YoY aja ya, year of year ya. Core inflation rate year of year-nya forecast-nya turun ke 38,9. Inflation rate-nya year on year-nya ini konsensus sama forecast-nya tuh steady. Steady, oke. Tapi kalau menurut gua pribadi, gua nggak tahu nih benar atau salah. Menurut gua pribadi, mungkin inflation rate-nya ini bakal naik. Yang inflation rate-nya, oke? Yang inflation rate-nya, yang core-nya mungkin bisa steady di 4 atau mungkin ke 3,9 lah. Kenapa gua berkata mungkin di inflation rate-nya mungkin naik nih? Karena satu, karena gue bilang tadi inflation rate itu berkaitan banget sama yang namanya tuh spending masyarakat. Bergantung sama spending masyarakatnya. Terus kita berkaca dari hasil NFP. Hasil NFP ya, kan kita tahu hasil NFP-nya kan kemarin bagus tuh. Berarti apa namanya income masyarakatnya tuh bertambah, masih bertambah. Jadi dengan income bertambah, jadi kita bisa mengasumsikan kalau spendingnya makin banyak. Apalagi kita tahu bulan Desember itu kan liburan, itu udah pasti. Orang liburan, spending pasti gede. Itu pertama. Yang kedua, eh, biasa akhir tahun ya mungkin ada pegawai ya beberapa company mungkin dapat bonusan lah. Jadi mungkin income-nya bisa 2 kali ya dapat bonus kali gaji mungkin. Dengan naiknya income ya otomatis pasti ada potensi dia untuk spending lebih banyak. Jadi menurut gua untuk inflation rate sih bakal naik. Oke. Terus efeknya apa kalau inflation rate-nya tuh naik? Nah, di satu sisi sebenarnya kalau inflation rate naik itu memang secara normal itu kalau inflasi naik itu merugikan atau tidak baik untuk mata uangnya. Itu di satu sisi. Tapi kalau misalnya kita bandingin di satu sisi yang lain, dengan naiknya inflasi, berarti ada potensi Fed itu untuk naikin suku bunga lagi. Betul ya? Karena untuk menurunkan inflasi atau menekan inflasi otomatis caranya ada satu-satu cuma dengan naikin suku bunga. Begitu. Dengan sentimen inflasi naik, terus Fed akan naikin suku bunga, itu somehow itu adalah sentimen yang positif untuk USD. Karena dengan naikin suku bunga, otomatis banyak investor yang yang mungkin tertarik untuk invest di USD sana, seperti itu. Nah, kalau misal untuk hasilnya, menurut gua inflasi naik ya. Menurut gua inflation rate-nya naik. Yaudah, let's go to chart, guys. Let's go to chart. Oke, bentar ya.
Di kalian lagi apa share screen-nya tuh screen-nya sekarang apa? Ketik dong chat. Udah chat kan? Ya udah. Oke kalau udah chat ya. Yang di TikTok gue nggak bisa kasih chat, sorry kan bukan naben. Oke, kita kan udah di chat nih. Oke, gue coba cek lagi di daily. Oke. Sebenarnya kalau dari daily sendiri ini, kalau di harga sekarang ya dia ada rejection di daerah supportnya nih. Supportnya dia kemarin-kemarin ini untuk dia punya apa namanya? Untuk candlenya sendiri ini dia solid banget soalnya. Dari pagi dia tuh naik doang, belum ada turunnya sama sekali. Terus sebenarnya kalau misalnya ada yang ikut yang live trade NFP kemarin, gue kan bilang itu mungkin target gue di area sini ya. Kalau pada ingat. Nah, gue asumsi kan kemarin waktu itu gue bilang kan di sini resistance klasik di harga 2009 sampai 2000, udah berapa sih ini? Resistance klasik di harga 2005-an, 2005 2004-an. Nah, gue kemarin sebenarnya berasumsi harga mungkin akan turun ke bawah sini. Itu yang pertama. Tapi ya sebenarnya nggak ada tapi-tapian sih. Dan menurut gua dengan kalau misalnya inflasinya naik ataupun steady, ini menurut gua personal ya. Mau naik, mau steady, itu hasilnya bakal tetap sama. Sama. Kalau misalnya gua lebih prefer sebenarnya gua lebih cenderung untuk turun. Itu kalau gue. Tapi kalau teman gua ada fokusnya yang baik juga. Gue sebenarnya gue nggak tahu dia punya analisa kayak apa sih, gitu. Coba kita turunin time frame. Kalau misalnya gue turunin time frame, gue pakai di H1 nih sekarang. Contoh gue pakai di H1. Di H1 sebenarnya gue kan untuk indikator sebenarnya gue pakai moving average lah. Gue pakai moving average. Kalau misalnya gue dengan mengikuti cara gue moving average ya otomatis di sini tuh gue sell. Karena dari yang gue pelajarin ini masuk di area money magnetnya. Money magnet itu ini di antara EMA 90 sama EMA 50. Kalau gue melihatnya seperti itu. Terus yang alasan kedua gua sell itu adalah balik lagi sebenarnya alasannya sama. Di sini tuh ada area ini kalau di gambar kotak berarti masuk area ya. Ini dia di area di sini tuh support terakhirnya. Support terakhir berarti ada potensi dia menjadi support become resistance di sana. Support become resistance di harga 2037. Iya ya, 2037 ya. 2037 sampai 2030. Ini dia di area resistance klasiknya. Ini tuh yang di tanggal 3 bulan 1. Ini kan kalian lihat di sini. Tapi yang TikTok gak lihat kasihan soalnya. Nah, karena asumsi gua itu dia adalah support become resistant, jadi otomatis gua lebih cenderungnya ambilnya sell untuk sekarang. Kayak begitu. Bentar ya, guys. Pak Yorbe, Yorbe 13, nama Zoom-nya apa? Salman Alfarisi bukan? Kalau yang Salman Alfarisi saya udah admit sih. Kayak gitu teman-teman ya. Hmm, si Jo udah itu belum sih? Nggak tahu dia nggak bisa ngomong ya. Itu. Teman-teman ada insight nggak? Insight tambahan buat CPI nggak? Biar kita coba discuss deh. Ada insight nggak? Karena kalau dilihat dari apapun, gue lebih cenderungnya untuk sell sekarang. Sell top only. Gua rencana sebenarnya tadi pagi gua ada live live di TikTok. Gua ngomong gua ada rencana sellnya di area 2035.
Oke, kalau ada news unemployment ya, ini unemployment itu, oke, Kang Mus, unemployment itu masuk paketnya itu sama NFP, Pak. Dia masuk high impact-nya itu sama NFP. Jadi kalau untuk sekarang ini kan lebih ke initial jobless claim kan, yang diklaim sebagai pengangguran, kayak gitu. Tapi terus kalau misalnya aku cek sih sebenarnya untuk yang initial jobless claim ini tidak termasuk high impact news ya, tidak termasuk high impact news dia sih, Pak. Secara general USD bad or good, Mas, dengan indikasi sementara tersebut. Untuk saya sih dengan maksudnya dengan penjelasan keseluruhan ya, dengan penjelasan keseluruhan tebus penjelasan keseluruhan tadi terus ditambah dengan wacana Fed Richmond kemarin yang dia bilang akan naikin suku bunga, menurutku sih ini bakal good for USD. Oke, okay. Personally good for USD. Kayaknya ntar ke NFP kemarin dah turun terus, dah turun terus naik. Kemarin NFP ya turun sih, kemarin NFP turun sih, terus dia naik dikit. Terus Koremon break 2040 dia bakal naik, kalau break 2019 dia akan lanjut penurunan. Kalau event block itu betul karena patokannya Koremon ini tuh break support resistant breakout. Betul kayak gitu. Ray, oh ini yang tadi nih. Kalau kalau kamu kalau perang Ukraina Rusia ngaruh juga nggak? Sebenarnya di satu sisi itu kalau mereka ada action dia ngaruh sih, Pak. Tapi masalahnya kalau kita ngomongin dia, kalau misalnya Bapak bilang nih, tuh Bang kan lagi ngirim pasukan lagi. Tapi maksudnya kalau misalnya ngirim pasukan, kayaknya dari chartnya tidak terlihat deh. Beda cerita kalau misalnya tiba-tiba dia ngebom lagi tuh, dia ngirim roket. Itu beda cerita. Itu ceritanya sama kayak waktu goldnya ke 2140-an. Tiba-tiba dia ngirim nembak. Pas weekend hari Seninnya chartnya bagus banget. Ya aku jadi palingan aman buat antisipasi CP. Aku pasang buy stop sell stop ya. Good, good, good. Berarti you sell stopnya di 2040 ya, Bang Remon. Lagi trade CPE Kak. Iya, kita lagi zoom. Nah, Mas, yang struktural daily di XY. Nah, kalau misalnya ngomongin daily di XY, oke. Ini persepsi personal ya, persepsi personal. Kalau ngomongin daily di XY, dia itu emang lagi fase downtrend. Ya, kita bisa lihat di sini lagi fase downtrendnya ya. Terus kalau misalnya lu lihat lebih jeli lagi, downtrendnya ini dia ada potensi dia bikin pattern inverted ya, yang jadi aja nih, inverted HNS. Harusnya sih lihat ya. Kalau nggak kelihatan di komen aja, komen aja. Oke. Nah, dia udah bikin begini. Bentar ya, aku coba cek dulu. Penurunan ini di XY-nya aja turun, naik, naik turun. Enggak sih. Di XY-nya daily-nya turun, dia gerakannya sideways sih. Emang benar-benar kayaknya ini geraknya sih habis ini sih. Gua nggak, kayaknya nggak bakal kepengaruh sama di XY-nya. Tapi kalau di XY-nya sendiri menurut gua dia kalau secara strukturnya ya, kalau misalnya kita ngomongin struktur candle, candle ini dia udah dari low, lower, ini udah, ini kan sorry, ini low, ini high, ini dia bikin lower low, dia bikin lagi lower high.
sorry, iya lower low, ini lower high. Dia otomatis asumsi dia bakal bikin namanya, kalau kita ngikutin teorinya dia bakal bikin namanya lower low sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas dari daily-nya di sini, daily daily di XY sih, kayaknya sih di XY-nya akan turun ya teman-teman. Di XY-nya akan turun. Terus GBP USD bakal drop juga dong. Entah, entah ini tuh nggak hilang indikatornya. Ntar ya, ini gua nyoba indikator orang. GBP USD yang satu. Oke, agak jujur sebenarnya kalau misalnya chart kayak gini itu susah banget dibaca ya. Kayak gue pun sebenarnya nggak bisa kebaca kira-kira dia ada kemana. Tapi kalau misalnya diturunin, ini kita bisa lihat sebenarnya ini GBP USD itu ranging, dia itu sideways. Dia itu sideways di sini, satu, dua, tiga, empat. Dia udah lama banget sideways. Tapi kalau kita ngelihat, sebenarnya ini dia bisa naik ke atas kayak gitu. Makanya gue bilang ini agak rancu ya. Gue live, ternyata CPI itu, prediksi CPI itu susah, susah banget. Buat prediknya susah. Tapi coba kita lihat h satunya ya. Kalau h satunya sendiri, kalau gue melihatnya itu agak susah ya Pak ya, karena dia ini dia masih di area sideways nih. Area sideways, anggaplah area sideways itu dari sini nih. Karena dia bergerak di harga-harga ini aja kan. Belum ada lanjutannya. Mungkin menurut gue dia mungkin bisa turun ke sini. Dia turun ke sini. Mungkin. Mungkin bisa ke sini ke bawah. Untuk GBPSD mungkin. Mungkin. Di XY kemungkinan turun secara teknikal. Kalau by teknikal, kayak kalau misalnya by teknikal tadi kan kayak aku bilang ini ada potensi dia bikin inverted HNS. Tapi kalau kita melihat dari struktur candlenya, ini kan udah kayak lagi ini low, high, lower low, ini lower high, ya otomatis kalau misalnya kita ngikutin teorinya dia akan bikin namanya lower low lagi Pak, begitu. Nah, tapi good for USD. Ini kan emang kejepit sih kayak karena misalnya USD turun tapi menurut gua good for USD ya. Tapi gua kan menyimpulkan keseluruhannya Mas. Maksudnya gua dalam arti gua melihat inflasi naik itu emang ada potensi sentimen yang baik untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Menurutku seperti itu. Kan. Makanya gue bilangnya good for USD. Tapi sebenarnya kalau misalnya inflasinya naik, itu sebenarnya is not good for USD sebenarnya. Jadi kira-kira gold kemana? Kalau gold kemana? Kata gue personal pilihnya sih sell sebenarnya. Pilihnya sell. Tapi kita lihat nanti detik-detik ya, detik-detik akhir loh. Ini udah 824 soalnya nih. Oke, 824 soalnya. Sebenarnya arahnya kemana gue juga nggak yakin ya. Gue ya nggak yakin, maksudnya emang nggak ada yang yakin sih sebenarnya. Tapi hati-hati lah teman-teman. Take care, take care. Yang mau entry, yang mau entry bener-bener lot kecil aja deh, lot kecil aja. Karena gue maunya harganya turun. Gue mau harganya turun. Maunya. Kan bukan mau market ya. Maunya gue. Oke, gue penganut EMA ya. Stephen Lee kayaknya itu naik ambil liquidity dulu deh. Itu gila, itu bahasanya jauh banget. Saya belum pasang. Gak apa-apa. Saya maunya entry sekarang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Gue pasang sell soalnya. Gue pasang sell. Gue SL-nya gue bingung. SL-nya berapa sialan. Gue pasang SL-nya 100.
Nggak, 110 deh, gue lebihin. Bentar ya. Miftah, Aisel, aku sel. Sen, cut rate masih abu-abu ya. Cut rate itu, ini maksudnya penurunan suku bunga ya. Penurunan suku bunga itu wacana kan mau diturunin. Tapi kayaknya mungkin dituruninnya itu di semester kedua, Pak. Di semester kedua mungkinnya diturunkannya, bukan sekarang. Gitu. Kayaknya untuk dekat-dekat ini kayaknya enggak sih, Pak. Gila ya, ini teman gua ada yang teman gua ada yang baik, guanya kayaknya gua sel sendiri sih. Gua mampus. Gue gue sel sendiri ya, gila. Yang lain baik gue sel, tapi will sih ya. Gue nggak tahu CPI bakal sevolatile apa, tapi siap-siap cut reverse aja. Ya, gue mau tambah sell stop sini deh. Bang, lu tanya naik TJ ya? Enggak, gue nggak naik Transjakarta. Mungkin ada yang pakai baju sama kali ya. Indeks berarti masih bisa trending up terus ya selama belum firm isu rate cut. Kalau kita ngomongin indeks, tunggu. Ini lu ngomong, ini indeks apa dulu nih? DXY-nya kah? Atau yang mana? Gitu. Apa indeks sahamnya kayak Nasdaq dan lain-lain apa gimana? Yes, gue kalau misalnya masih abu-abu, gue rasa suku bunga abu-abu itu senormalnya itu tidak dilirik sama investor kan. Sorry, tak 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 tak. Sorry. Suku bunga naik, saham turun. Suku bunga turun, saham naik. Kalau selama belum isu rate cut, harusnya harusnya sama. Benar. Rally kalau ngomongin rally effect gue setuju sih, gila itu dia trendingnya emang gila bro, gila semenit lagi bro. Gila, apakah gue bakal stop loss gue nggak tahu ya guys ya. We'll see. Saya di 2046 ya, cacing-cacing naga-naga ya. Disclaimer on lah buat kalian, hati-hati. Gue sih kalau melihat dari chart sih gue pengennya sih sell ya, tapi gue nggak tahu hasilnya gimana. Ya we'll see lah. Dikit lagi gue sambil makan, enjoy. Kalau sell ya udah. Pada lihat gak gila ya, kan dia turun ya. 32, 32, 32, 30. Serius ya, ini lu kalau misalnya ada entry, lu better ambil deh, take out. Kalau lu nggak mau take out, lu SL plus aja di BEP-in. Ini gue udah 400, berarti ini udah 80 pips guys. Udah 80 pips turun ya. 80 pips turun. Kalau mau ambil, ambil. Kalau TP, saya pasang TP-nya sebenarnya di 2019 ya. Saya pasangnya di 2019. Tapi kalau ngerasa udah cukup ya udah dan oke, enjoy. Turun ya guys ya, nggak naik ya. Sorry banget buat siapa namanya tadi.
eh Pak Miftah atau Bu Miftah, I'm so sorry, ini turun. Oke, gua take out yang di bawah, ambil yang ini, yang pertama gua ambil dikit. Bentar, bentar, gua lupa cara ambilnya, cuy. Oh, gua dari HP aja, bentar. Gua cut di HP, gua cut setengah, berarti ya. Gua ambil 0,4 ah. Gua ambil 0,4. SL-nya gua SL-nya gua turunin SL-nya 30 pips. Berarti di 2034. Eh, benar 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 benar. Oke, lihat ya, udah SL plus ya. Ya udah enjoy. Sebenarnya yang ikut Zoom ada yang ikut gak? Ada yang ikut gak? Tapi ini menurut gue dia bakal naik sih, hati-hati ya. Jadi menurut gue kalau lu ngerasa udah cukup ya udah dan totally done. Coba kita lihat hasil ya. Guys, guys. Wow. Bentar, bentar. Jadi inflation rate-nya tadi yang YOY ya. Yang inflation rate YOY-nya yang kayak gue bilang tadi, dia ada potensi tuh naik. Betul kan? Dia naik. Inflasinya naik nih, bener. Terus core inflation rate-nya kayak gue bilang tadi, mungkin dia turun ke angka 3,9%. Jadi hari ini oke lah ya. Untuk prediksinya juga oke. Inflation rate itu dia udah pasti naik lah. Dia dapat duit banyak pas bulan Desember, NFT kelihatan dari NFT naik, mereka pasti spending. Apalagi Desember itu musim-musim liburan, spendingnya banyak, otomatis inflasinya naik. Jadi inflasi naik itu bukan berarti bad for USD ya. Jadi karena inflation rate itu dia menimbulkan sentimen untuk Fed naikin suku bunga lebih tinggi lagi buat menekan inflasinya. Jadi which is good for USD ya, Pak Antonius Agung. Coba kita lihat dia punya DXY. Oh, DXY-nya ternyata nggak turun, Pak. DXY-nya naik. Oke, teman-teman, SL plus gua kena. Ya udah, so I'm done. Dan dia naik lagi ke atas. Yang mau lanjut hati-hati loh ya. Mau lanjut hati-hati ya. Ini dia balik lagi ke harga 2034, 2035. Hati-hati. Ini jangan diikutin ya. Gue cuma mau lot kecil nih. Ini mau saya lot kecil aja. TP pendek aja. TP sama 19. Asam kena SL dulu baru Junang. Hmm. Emang lu pose, emang lu ya, it's okay bro. Maksudnya apa, newsnya udah lewat bro. Cuma gue lagi coba masuk sekali lagi sih, Bro Michael. Lu lu masak yang utama lah. Lu masak yang utama lah. Ini mah sampingan lah. Wajib lu masak lah. Si Siat emang lu asam kena SL dulu baru Junat. Memang lu tadi apa lu banyak pasal? Wow, apaan tuh? Apaan si Jo di Exnes sampai terbang ke 48? Gila itu SL Hunter dong. Lu saat di berapa? Kayaknya SL lu kependekan nih kayaknya. Wah, ini take care ya. Ini kayaknya naik nih. Guys, kita sampai jam 9 kurang ya. Kita lihat maksudnya biar kita ngerasain tuh CPI tuh kayak gimana sih. Anjir, gue juga jarang CPI soalnya ikutin. Layering jangan diikutin ya. Sebenarnya layering itu is not okay. Nggak oke layering.
Bro Dedi kampret tuh karena SL aja. Jangan gitulah. Enggak kena SL dulu baru Junam, SL-nya kependekan. Oh ini si ini anjir si Shed ya. Namanya Shed, namanya Salman. Enggak baik gua. Full bro. Gak ada baik-baikan. Kayak lu yang baik, yang lu baik-baik deh. Kalau yang baik yang baik-baik beneran. Enggak gua sel. Prediksi news oke lah. Ternyata gua bisa menganalisa food news lah ternyata. Ya. Oke, jadi posisi gue yang di atas sudah plus lagi ya. Ternyata tuh gerakan harganya tuh dia nggak nge-break support resistance ya, sialan. Dia tuh masih steady range sideways loh. Steady banget sidewaysnya. Ngeri, ngeri. Padahal high impact news. Tapi sideways banget. Buset. Oh ya, apa namanya? Ini kita kan Zoom recording ya. Ini nanti recordingnya kalau misalnya udah kelar, nanti gue bakal share ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton ulang lagi lah. Oke, nonton ulang. Raymond, how kok? Gak speed dari 45. Lu kan tadi maunya, lu buy stop sell stop kan? Emang tadi ke 45? Enggak, gue sih tadi sih gue entry sih. Gue langsung, tadi sih market execution langsung. Ya, bentar lagi udah kelar ya. Gue mau mandi. Yang ikut Zoom, Pak Antonius dapat berapa, Pak? Dapat berapa? Ya, oke. Terima kasih Mas, lumayan cukup. Wah, cukupnya Pak Antonius tuh pasti banyak banget menurut saya tuh. TP berapa tuh? Gue TP tetap di 20-20, 20-20-an. 20-20, 2019. Ini kalau gerakannya gini-gini kayaknya stop lah, nggak kemana-mana harganya soalnya. Nah, Pak Antonius lebih gila lagi, nungguinnya 2000 loh. Saja nggak sampai segitu loh, Pak. PPI news ya. Jadi, oke. Jadi, inflasi itu ada dua. Inflasi untuk konsumen sama inflasi untuk produsen. Nah, kalau misalnya inflasi kita kan yang konsumen kan CPI ya. Nah, untuk produsennya itu PPI-nya begitu. Pak Antonius maunya mapping apa? Ya ini sorry banget ya. Tadi gua ngomongin
USD JPY itu cuma pas gue live TikTok. Pas gue live TikTok itu ada yang nanya, namanya Pak Antonius juga, tapi bukan Pak Antonius Agung Aji. Dia nanya, Yen gimana? Di live TikToknya saya bilang, UJ ini dia naik soalnya. Karena UJ itu seharian ini, dia dia itu ranging, dia sideways di area sini, di area sini. Ini kan resisten terakhir ya, resisten become support lagi. Kayaknya kayaknya makin kesini saya trainingnya tuh kayak gitu. Cuma nyari kayak support become resisten, resisten become support. Saya lupa share tadi yang ini. Maaf banget, tinggal layarin ngehit SL doang, asem emang nih. Depo lagi bro kalau gitu, depo lagi. Ini eh, oke. Ini kalau misalnya buat pantun, kalau misalnya emang mau masuk, masuk tunggu, mungkin tunggu di area sini lah Pak, area merah. Tapi ngeri sih, ini soalnya dia udah bikin, ini naiknya udah kenceng ya. Better sih, leave it lah, leave it lah. Oke, tinggalin aja. Terus Nasdaq juga naik. Ini Nasdaq itu nggak sesuai expect ya. Gue pikir Nasdaq bakal turun, tapi ternyata dia lanjut naik. Nah, kalau DAX ini juga salah satu indeks ya, indeks dari Jerman itu dia punya itu lebih sama ngerinya kayak Nasdaq sih. Ini kalau misalnya kalian ada pairnya sih, gua kayaknya kalau dilihat sekilas ya, aneh loh ini nih kan. Dilihat sekilas ini kayaknya harusnya dia bisa lanjut naik lagi ke atas. Dilihat sekilas. Kalau GJ udah naik lah. Atau pantauannya ada mau apa lagi nggak? Saya coba yang lain juga deh. Coba EU ya. Wow, EU-nya sinting juga, bos. AUDCHF, Mas. Ais. Malam Bang, boleh tanya nggak kalau volumenya teman-temanku bilang ini volumenya naik. Itu sampai mana ya Bang? Volume. Volume atau apa sih, Mas? Sorry, sorry. Volumenya naik. Maksudnya kan ini kan tadi kan baru turun nih newsnya. Nah nanti untuk sebentar abis news kan turun. Bakal ada terjadinya penaikan, tren naik atau gimana tuh? Bentar ya. Oke, jadi maksudmu ini kan untuk candle H1-nya pas news ini kan dia turun ya. Apakah menurut, apakah pertanyaannya itu mungkin dia candlenya bakal naik lagi atau kayak gimana? Atau kayak gitu pertanyaannya. Iya Bang, benar. Oke. Oke, biasanya biasanya kalau misalnya news gede high impact itu emang pergerakannya itu lumayan kenceng ya, lumayan kenceng kayak NFP bang. Kayak kalau ini gue cuma kasih contoh ya, gue kasih contoh. Kalau misalnya contoh NFP, dia bisa candlenya tuh kayak gini. NFP tuh candlenya bisa kayak gini nih, satu candle kayak gitu. Kalau NFP. Nah, kalau satu candle panjang kayak begitu, misalnya ini gue agak susah ya. Misalnya dia panjang ke bawah nih, tiba-tiba dia turun nih. Ini NFP, dia langsung turun ke bawah kan. Dia turun ke bawah nih. Nah, kalau biasa dia turun ke bawah itu dia ada potensi biasa dia naik ke atas nih. Dia bakal naik ke atas, terus dia bikin, jadinya kan dia bikin shadow kayak gini. Nah, biasanya kayak gini, eh, kalau gue ya, kalau gue ya bang, gue kalau ngelihat contoh candle kayak begini, gue biasanya itu, gue lanjutin selnya. Gue malah ambil selnya. Gue malah asumsi dia bakal turun lagi. Itu kalau gue pribadi. Kalau gue pribadi ya. Tapi itu semua harus balik lagi karena kita ngomongin candle setelah news ya. Jadi semua lo harus berkaca ke newsnya dulu hasilnya tuh kayak apa. Begitu. Kalau misalnya kita lihat hasil newsnya,
hasil newsnya menurut gue itu good for USD. Menurut gue good for USD. Jadi kalau misalnya kayak NFT good for USD, dia bikin shadow ke atas, gue bakal lanjutin sell-nya di situ. Kalau gue begitu, itu pertama. Terus yang kedua, lu harus gabungin lagi sama dia punya chart pattern. Nah, chart patternnya kayak di sini tuh kayak apa? Nah, di sini tuh gue meyakini banget ya. Gue meyakini banget ini walaupun dia naik, dia pasti akan turun lagi. Itu gue meyakini banget karena yang pertama, ini tuh dia masih di area sideways nih. Ini gue bilangnya ini dia masih di area sideways. Dia belum break support, dia belum break resistance-nya. Itu pertama. Terus yang kedua, ini menurut gue valid banget kuat sell-nya karena harganya itu masih di area sini. Ini masih di area support terakhirnya, which is kayak gue bilang tadi, support become resistance, support classic become resistance. Jadi support classic become resistance ya otomatis itu posisinya adalah sell. Itu kalau gue pribadi, itu yang kedua. Terus gue yang ketiga, ini pro kontra sebenarnya ya, karena ini kan caranya gue. Kalau yang ketiga adalah gue itu transaksi indikator pakai moving average. Moving average-nya daerah sini. Daerah sini tuh udah cross nih. Cross ya. Ini gue pakai EMA 50, EMA 90 di H4 ini udah cross. Terus benar-benar rejection-nya ini benar-benar gue masih bisa bilang nih fresh banget di area EMA-nya. Itu benar-benar kayak ini EMA-nya nih, terus rejection-nya pas banget di sini. Gitu. Jadi gue masih asumsi sebenarnya ini akan turun. Ya masih akan turun. Ya turunnya seberapa ya gue nggak muluk-muluk. Gue cuma ngincarnya di area sini aja. Di area support yang terakhir di sini. Yang paling dekat ya. Which is di area 2019 2019 sampai mungkin 2015-an Pak gitu. Tapi kalau ngomongin pertanyaan tadi sih balik lagi ya semua menurut gue itu semua tergantung dari hasil newsnya itu apakah itu newsnya good for currency atau bad for currency. Kalau misalnya bad for currency itu biasa kita bilangnya fake out lah. Semua akan mengikuti hasil semua akan mengikuti hasil newsnya good atau bad for USD-nya. Kalau misalnya contoh gold good for USD otomatis dia akan turun. Kalau bad for USD dia akan naik. Kalau ini gue mengasumsi good for USD, jadi menurut gue dia nggak ada alasan untuk naik. Kalaupun dia naik itu menurut gue dia akan bikin fake out aja. Dia bikin fake out terus dia lanjut turun. Tapi sampai sekarang nih harganya masih di sini-sini doang sebenarnya, masih di sini ya. Ini masih di ranging banget. Dia belum ada pergerakan sama sekali. Tapi ya udah. Tapi gue tetap asumsi ini turun. Ini juga udah mulai plus-plus lah ya, udah mulai plus-plus juga. Saran kalau misalnya udah dapat ya sudahlah, close ya, close aja. Kayak gitu enjoy the night. Oh ya teman-teman di sini make sure ikut yang tele ya, karena gue bakal share hasil di Telegram itu pertama, terus recordingnya nanti gue bakal share di Telegramnya juga gitu. Jadi teman-teman bisa baca, sorry bukan baca, ditonton ulang lah ceritanya begitu. Ya udah, ini teman-teman nih sideways banget sih. Ini pergerakannya tuh out of expectation lah, karena gue pikir high impact news itu pergerakannya kencang ya. Ternyata dia pergerakannya berapa nih? Pergerakannya tuh bukan cuma sih, ini gede juga sih, 170 pips lah pergerakan naik turun. Untuk zoom lagi, kayaknya news high impact, kayaknya besok PPI ya. Kayaknya untuk zoom kayak gini kita bikinnya dua kali sebulan ya. Jadi kita fokusnya nanti di NFP sama yang CPI-nya aja. Nah, terus untuk yang normal biasanya Google Meet nanti sama si Joe aja. Dia jago banget soalnya kalau scalpingan mah pasti cuan terus ya. Ya udah teman-teman Oke paling kok. ya udah paling teman-teman paling kayak gitu ya. Jadi ini gue stop sharing, eh gue end meet dulu.
Jadi thank you for everyone lah ya. Thank you for Oke everyone. bang, thank you ya bang. Nanti recordingnya nanti gue share di tele ya. Jadi kalau misalnya yang mau nonton ya udah nonton lagi. Kalau enggak ya udah it's okay. Yang cuan congrats, yang enggak entry ya udah ya sudah nggak masalah. Nanti masih banyak. Thank you ya guys. Cuan, cuan, cuan. Apa lo? Cuan kok. Apa lo? Lo cuan nggak? Cuan dong. Walaupun Oh, kena SL,